Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rohmat di channel Mintekno. Di video kali ini saya akan menyampaikan fakta tentang Realme 3 yang cukup perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman membeli HP ini. Beberapa fakta ini saya simpulkan menurut pengalaman saya menggunakan HP Realme 3 ini. Dan nanti juga kita bahas soal hasil foto serta video Realme 3 yang kita install menggunakan aplikasi Google Camera. Jadi bagi teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel Mintekno dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Fakta yang pertama, kita bicara soal build quality HP ini, yang menurut saya build quality-nya itu mantap dan solid. Sido ini terasa tidak berat dan cukup ringan. Saya acungi jempol buat Realme ya, padahal Sido ini menggendong baterai sebesar 4230 mAh. Mungkin yang membuat HP ini ringan karena penggunaan bodi dari bahan plastik polikarbonat. Oh iya, soal penggunaan plastik polikarbonat membuat HP ini itu mudah dekil. Dan menurut pengalaman saya cukup susah membersihkannya. Agak sedikit kecewa ketika saya mengetahui bodi HP ini itu mudah tergores. Saya memakai beberapa hari ini saja sudah ada goresan halus. Padahal dalam penggunaannya saya pasangkan jeli case yang ada dalam paket penjualannya. Jadi kita sebagai pengguna cukup was-was sih. Berikutnya soal penempatan port di HP ini itu membuat kurang nyaman dalam penggunaannya. Saya cukup kesel dengan peletakan lubang speaker yang ditempatkan di bagian bawah sebelah kiri. Menurut saya membuat kurang nyaman ketika buat bermain games. Karena speaker tertutup oleh tangan kita, meskipun bisa sih layar kita balik, tapi bagi saya masih kurang nyaman. Soal kualitas speaker di HP ini itu biasa saja, suara yang dikeluarkan tidak begitu nendang. Dan berikutnya adalah contoh kualitas speakernya. Fakta yang kedua, HP ini itu tidak memiliki lampu notifikasi pesan. Menurut saya, fitur ini sangat penting dan wajib ada dalam HP saat ini. Dan di seri HP dari Realme, lampu notifikasi memang tidak pernah disisipkannya. Hal ini cukup membuat kita harus sering-sering cek HP buat lihat pesan masuk. Agak sedikit merepotkan sih. Fakta yang ketiga, HP ini memiliki layar XD Plus yang membuat hasil gambar atau video kurang tajam. Sebenarnya sudah cukup wajar sih sekelas HP di harga yang cukup terjangkau. Tapi bagi teman-teman yang terbiasa nonton di layar Full HD, mungkin akan berpikir lagi buat meminang HP ini. Dan ada beberapa alasan yang cukup positif Realme 3 ini menggunakan layar XD Plus. Yang pertama, untuk proses rendering grafis jadi lebih enteng. Dan yang kedua, membuat baterai tidak boros. Fakta yang keempat, Realme 3 ini sudah mendukung Android 9 atau Android Pie dengan balutan UI dari Realme 3 versi terbaru, yaitu ColorOS 6. Menurut saya, UI Sido ini sangat minimalis dengan fitur-fitur yang cukup komplit, seperti fitur menampilkan kecepatan jaringan, pengaturan tombol navigasi, dan fitur keamanan. Ya, tentang fitur keamanan yang membuat menarik, ternyata ada fitur ranah anak. Fitur ini mengatur batas anak kita dalam penggunaan Realme 3 ini. Dan juga ada fitur Game Space. Fitur ini bekerja untuk mengoptimalkan kinerja HP pada saat kita bermain games. Fitur ini secara otomatis akan mengeset Realme 3 ini di mode kinerja, mode jangan ganggu, hingga kunci kecerahan layar. Sehingga dalam penggunaannya untuk bermain games akan lebih terasa nyaman. Berikutnya, yang saya suka dari Realme itu fitur fingerprint-nya yang sangat cepat dan akurat. Sedangkan face unlock-nya sangat bagus mendeteksi wajah kita, meskipun kita gunakan di tempat yang minim cahaya.
Aji? Iki musuhmu lho. Lah iya, Bener lho. Entek wi. menang. Menang gila. Fakta yang ketujuh, tentang hasil kamera Realme 3 ini menurut saya sudah cukup bagus. Dari beberapa foto yang saya jepret, warna yang dihasilkan itu keluar. Karena si doi sudah didukung oleh AI. Berikut ini adalah hasil foto menggunakan Realme 3. Kamera Realme 3 asli dan dengan aplikasi Google Kamera. Teman-teman bisa menilai sendiri ya hasilnya seperti apa. Dan ini adalah perekaman kamera depan menggunakan kamera bawaan dari Realme 3. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri hasilnya seperti apa. Ini sedang di Taman Sarangan ya, di Magetan. Inilah hasil kamera depan dari Realme 3 menggunakan aplikasi Gcam. Ini saya sedang jalan ya teman-teman. Ini sedang di Taman Sarangan di Magetan teman-teman. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri hasil video dan audionya seperti apa. Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Realme 3. Ini tidak ada stabilizernya ya teman-teman. Jadi mungkin agak sedikit goyang. Ini dengan kamera bawaannya. Ini fokusnya kurang cepat kamera saya. Kita tes di sini. Jadi seperti itu, teman-teman bisa menilai sendiri. Ini adalah hasil perekaman video kamera belakang menggunakan aplikasi Gcam ya teman-teman dari Realme 3. Teman-teman bisa menilai sendiri hasilnya seperti apa. Ini di frame rate 60 fps. Coba kita lihat fokusnya. Kita lihat fokusnya di sini. Oke, ini ya teman-teman ya hasil dari perekaman video Realme 3 menggunakan Gcam. Kesimpulannya, Realme 3 ini menurut saya sangat worth it untuk teman-teman miliki. Karena dengan harga yang terjangkau, kita mendapatkan HP dengan prosesor Helio P60 yang bertenaga, memiliki hasil kamera yang bagus di kelas harganya, dan performa baterai yang cukup tahan lama, serta fitur-fitur yang komplit. Meskipun ada beberapa yang kurang, seperti bodi yang mudah dekil dan mudah tergores, serta absennya lampu notifikasi pesan. Yowes, gitu aja video tentang Realme 3 ini. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman sebelum membeli Realme 3 ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Mintekno supaya channel ini bisa berkembang. Saya Rohmat dari Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.